Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga selalu sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berjumpa kembali pada mata pelajaran IPS untuk kelas 7 dan akan membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan kebutuhan manusia. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan kebutuhan manusia. Nah, untuk memberkahi kegiatan pembelajaran ini, marilah kita membacakan basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silakan simak dengan saksama ya. Pastikan konsentrasinya terjaga sampai video pembelajaran ini selesai. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan kebutuhan manusia? Pertama, jenis kelamin. Kedua, tingkat pendidikan. Tiga, lingkungan tempat tinggal. Keempat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelima, tingkat pendapatan. Keenam, status sosial. Dan yang ketujuh, perbedaan selera ya. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin dan umur pasti akan memengaruhi perbedaan jenis dan jumlah kebutuhan. Jenis kelamin juga akan berpengaruh pada variasi dan jenis kebutuhan. Misalnya, kebutuhan laki-laki dan perempuan tentu saja pasti berbeda ya. Kenapa demikian? Biasanya, kebutuhan perempuan lebih banyak dan lebih bervariasi. Busana muslimah, hijab, alat kosmetik. Nah, itu biasanya perempuan itu lebih bervariasi dan lebih membutuhkan hal itu, ya. Yang kedua, tingkat pendidikan. Seseorang yang mengutamakan penambahan pengetahuan atau wawasan yang terkait dengan latar belakang pendidikan akan berpengaruh pada kebutuhannya. Sebagai contoh, kebutuhan anak SD tentu akan berbeda bila dibandingkan dengan anak SMP bila melihat jenis dan ragamnya. Misalnya, alat-alat pembelajaran, alat-alat praktikum, dan yang lainnya ya. Kebutuhan anak SMP itu lebih banyak dan lebih bervariasi daripada kebutuhan anak SD. Berikutnya, lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal sangat besar pengaruhnya terhadap kebutuhan manusia. Orang yang hidup di daerah pegunungan akan berbeda kebutuhannya dengan mereka yang hidup di daerah dataran rendah. Berikutnya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan adanya penemuan-penemuan baru dan produk-produk baru. Munculnya produk baru ini akan memengaruhi orang untuk memiliki, sehingga muncul kebutuhan akan produk baru itu. Misalnya, yang kita gunakan sehari-hari, yaitu smartphone, ya, yang kian hari kian berkembang ya teknologinya. Ketika kita sudah mendapatkan smartphone terbaru, ternyata beberapa saat kemudian muncul lagi smartphone yang ter-up-to-date dengan teknologi yang lebih mutakhir ya, sehingga mendorong orang untuk memilikinya sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan.
Selanjutnya, tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kebutuhan karena mereka memiliki sarana untuk memenuhinya. Dan sebaliknya, semakin kecil pendapatannya akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan. Ketika pendapatannya kecil ya, orang akan mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Ketika pendapatannya meningkat ya, usahanya berkembang dan semakin maju dan pendapatannya juga semakin bertambah, maka kebutuhan sekunder, perabot rumah tangga, alat-alat penunjang kemudahan aktivitas sehari-hari, dan barang-barang mewah pun menjadi dibutuhkan karena tingkat pendapatannya yang meningkat, ya. Selanjutnya, status sosial. Semakin tinggi kedudukan seseorang di masyarakat, biasanya semakin beragam dan bertambahnya kebutuhan. Nah, ini erat kaitannya dengan pendapatan yang meningkat, ya. Pendapatan yang meningkat biasanya dibarengi dengan status sosial yang meningkat pula, ya. Yang tadinya karyawan sekarang menjadi pengusaha, ya. Yang tadinya pengangguran sekarang sudah bekerja dan seterusnya. Berikutnya, perbedaan selera. Perbedaan selera ini akan sangat berpengaruh terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan. Selera seseorang akan memengaruhi orang tersebut akan pemenuhan kebutuhannya. Misalnya, A seleranya bakso, sedangkan B seleranya mie ayam, dan C misalnya roti bakar. Nah, itu baru satu aspek ya dalam hal makanan. Bagaimana dengan hal-hal lainnya? Nah, tentu saja perbedaan selera itu dapat memengaruhi perbedaan kebutuhan, ya. Nah, demikian yang dapat disampaikan pada pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wa ma taufiki illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.